Shalom, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Saat ini saya rindu kembali membagikan renungan firman Tuhan untuk memberkati kita semua, diambil di dalam Yohanes pasal 2 ayat yang ke-19. Berkata demikian, jawab Yesus kepada mereka, runtuhkan bait suci ini dan dalam 3 hari aku akan membangunnya. Dan kemudian ayat 21 dikatakan, namun yang dimaksudkannya dengan bait suci ialah tubuhnya sendiri. Teman-teman yang dikasih Tuhan, apa maksud dari firman Tuhan pada malam hari ini yang kita baca bersama? Ketika Tuhan berkata, runtuhkan bait suci dan aku akan membangunnya dalam 3 hari, maksudnya itu adalah tubuh Tuhan sendiri. Di ayat 21 berkata, namun yang dimaksudnya dengan bait suci ialah tubuhnya sendiri. Kita tahu bersama sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa, Tuhan itu berbicara langsung dengan mereka karena tidak adanya dosa. Tapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, terpisahlah manusia dengan Allah. Dan dikategorikan berarti hubungan manusia dan Allah itu rusak karena dosa. Oleh karena itu, bangsa Israel ini membenci perkataan Tuhan Yesus, dia runtuhkan bait Allah dan dia akan membangunnya selama 3 hari, karena dikatakan di ayat 20, 46 tahun orang mendirikan bait suci ini. Bait suci ini tempat di mana mereka bertemu dengan Tuhan. Dan mereka harus mempersembahkan kurban untuk penghapusan dosa. Tapi ketika Tuhan bangkit, biar bait suci itu terbelah 2. Yang tandanya bahwa tidak ada pemisah antara kita dan Allah. Jadi maksud kedatangan Tuhan datang ke dunia ini untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah. Teman-teman dikasih Tuhan, Tuhan mau memulihkan hubungan kita. Tuhan mau kita dengan Tuhan, saudara dan saya, kita semua mempunyai hubungan dengan Tuhan. Tidakkah teman-teman rindu untuk datang kepada Tuhan dan membangun hubungan dengan Tuhan? Berbicara dengan Tuhan, di hadirat Tuhan. Jadi sudah tidak ada batas lagi antara kita dan Tuhan. Kita akan dapat merasakan hadiratnya dimanapun kita mencari Dia. Mungkin ketika kita di dalam keterpurukan, tidak ada orang yang ada di samping kita. Ketika kita mungkin di dalam kelemahan tubuh, dan tidak ada yang bisa menguatkan kita. Tapi ketika kita mempunyai hubungan dengan Tuhan, kita berbicara kepadanya apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, apa yang kita khawatirkan, apa yang kita takutkan. Kita cerita ke Tuhan, dan Dia Allah yang akan memberi kita kekuatan. Dia sumber yang memberi kita penghiburan. Dia adalah air kehidupan. Ia akan memberi kita kelegaan. Dan ketika kita mempunyai hubungan dengan Dia, kita akan terus diperbaharui di dalam roh dan kebenaran. Bahkan Dia akan memberi kita kekuatan melalui firman yang kita baca. Asalkan kita benar-benar mau untuk hidup membangun kembali hubungan dengan Tuhan. Tuhan Yesus rela untuk menjadi seorang manusia supaya kita mempunyai hubungan yang baik lagi bersama dengan Allah. Dia adalah perantara antara kita dan Bapa. Tidakkah Bapa yang memberikan anaknya bagi kita dan kita menyia-nyiakan pengorbanannya dan kita sibuk dengan handphone. Bahkan ketika di dalam rumah ibadah pun, di gereja pun, banyak dari kita yang hanya sibuk dengan media sosial,
sudah tidak menghormati Tuhan lagi di dalam gereja. Bukankah Tuhan mau kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, menghormati Tuhan? Karena firman Tuhan berkata, siapa yang menghormati aku, akan aku hormati. Di zaman yang semakin susah dan di zaman yang semakin sulit ini, bahkan ketika kita hanya mengandalkan harta, harta tidak akan membawa kita pada kekekalan. Yang akan membawa kita pada kekekalan adalah hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita percaya kepadanya, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian kita membangun hubungan yang baik dengannya. Dan Dia mengangkat kita menjadi anak-anak dan nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Untuk itu teman-teman yang kasih Tuhan, hari Paskah ini, hari kebangkitan Tuhan Yesus ini memberi kita pengertian, memberi kita pengetahuan kembali bahwa Tuhan telah membebaskan kita dari maut dan membangun kembali relasi yang baik dengan Tuhan yang tadinya dulu ada pemisah antara kita dan Tuhan, tapi sekarang melalui perantara Yesus Kristus yang bangkit bagi kita, kita dipersatukan lagi dengan Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita dan membangkitkan semangat kita untuk membangun hubungan kembali dengan Tuhan. Firman Tuhan memberkati kita. Shalom dan God bless you.